Di bawah desakan Reka, akhirnya Tokia pun menandatangani perjanjian tersebut. Reka memandang si manajer Gwenny, panggil semua pegawai ke sini untuk bertemu dengan pemilik yang baru. Semua pegawai harus mengenal Tokia, kalau tidak maka akan seperti kejadian hari ini, pegawai sama sekali tidak mengenali siapa sang pemilik, malah hampir saja dipukul. Gwenny bergegas memanggil ratusan pegawai yang ada. Para pegawai kemudian membungkuk hormat, "Apa kabar, Bu Bos?" Tokia tersenyum paksa, "Lain kali tidak usah seperti ini, tunggu, orang ini adalah Kirin." Tokia mengenali seseorang di antara kerumunan pegawai tersebut, Kirin yang dulu sering mengantarkan pesanan dari restoran Amerika untuknya. Dulu dia selalu sibuk hingga lupa makan, dan Kirin adalah kurir delivery yang selalu mengantarkan makanannya tepat waktu. Tapi dia sama sekali tidak pernah memesan makanan. Dia bertanya pada Kirin siapa yang memesan makanan untuknya, namun Kirin pun bilang dia tidak tahu. Tokia pun menganggap Zeus yang memesan untuk dirinya, jadi tidak memikirkan masalah ini. Dan sekarang kurir delivery tersebut muncul di restoran ini, dia pun menyadari sepertinya hal tersebut tidak sesederhana yang dia pikirkan. Kirin melangkah keluar dari kerumunan sambil tersenyum, "Halo, Nona Mashita." Tokia bertanya dengan heran, "Bukankah kamu adalah kurir restoran Amerika? Kenapa bisa berada di restoran ini? Jangan-jangan kamu bekerja di dua tempat ya?" Kirin menjelaskan sambil tersenyum, "Nona Mashita, Anda salah paham. Sebenarnya aku bukan seorang kurir delivery, aku adalah pegawai di restoran ini. Sebelum Tuan Valkyrie membeli restoran ini, aku khusus mengantarkan sarapan pagi untukmu. Mengantarkan makanan untuk Anda adalah tugas dan tanggung jawabku. Setiap kali Anda tidak sarapan pagi, aku pasti akan menyamar menjadi kurir delivery dan mengantarkan makanan untuk Anda tepat waktu." Selesai mendengar penjelasannya, Tokia semakin terharu. Tokia selalu mengeluh karena dia merasa Reka tidak cukup perhatian pada dirinya. Dia sendiri sering sibuk hingga tidak sempat makan, akan tetapi Reka justru tidak pernah bertanya, bahkan satu saran pun tidak ada. Sekarang ini kelihatannya Tokia telah salah menilai dia. Ternyata dia selalu memperhatikan masalah pola makannya, bahkan hingga membeli sebuah restoran Michelin untuknya. Reka menyeka air matanya dengan lembut, "Sudahlah, Tokia, jangan menangis lagi, malu dilihat para pegawai." Tokia merasa sayang, "Reka, dulu aku selalu menyalahkanmu, aku selalu merasa kamu tidak memperhatikan diriku. Ternyata kamu sangat memperhatikan diriku, kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Reka tersenyum kecil, "Aku ini kan suamimu, jadi sudah seharusnya aku memperhatikan dirimu, dan tidak perlu bilang padamu kan. Aku tidak seperti orang lain, yang hanya bisa berjanji mau memberikan sesuatu, pada akhirnya malah sama sekali tidak memberikan apapun. Janji kosong." Wajah Jericho terlihat canggung, dia tahu siapa yang dimaksud oleh Reka. Reka berkata kepada para karyawan, "Sudah, kalian semua kembali bekerja. Untuk kedepannya sama seperti pola yang lama, Kirin akan bertanggung jawab mengurus makanan Tokia." "Tidak masalah." Kirin mengiyakan dengan senang hati. Para pegawai pun bubar. Gwenny sang manajer kembali ke ruangannya, dan sekali lagi menangis. Semakin baik sikap Reka terhadap Tokia, perempuan itu merasa semakin menyesal. Kali ini dia menyesal hingga rasanya ingin mati. Kalau saja waktu itu dia tidak bersikap dingin pada Reka dan meninggalkannya, maka sekarang ini tentu saja dia yang akan menjadi pemilik restoran. Akhirnya, Tokia mengganti menu, hotpot besi, pesanan Jericho dengan sebuah set menu yang eksklusif. Namun, bagaimana mungkin Jericho masih punya selera untuk makan? Dia sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membooking seluruh tempat, tujuannya adalah untuk mempermalukan Reka dan membuat Dakota senang, sehingga bisa memenangkan hatinya. Akan tetapi sekarang ini dia telah gagal mempermalukan Reka, bahkan dia malah membuat Reka berhasil memenangkan hati istrinya, dan dia sendiri malah dipermalukan. Dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dakota semakin tidak senang melihat Tokia menangis terharu. "Tokia, kamu kan tidak perlu terharu hingga seperti itu.
Harusnya kamu pikir-pikir lagi, dia ini seorang lelaki lemah, mana mungkin dia punya uang untuk membeli restoran ini. Apakah kamu tidak merasa curiga kalau dia telah menggunakan uang perusahaanmu untuk membeli restoran ini? Dia menggunakan uangmu untuk membeli hadiah, kemudian diberikan padamu, sama sekali tidak masuk di akal. Reka mengambil selembar irisan lemon lalu digoyang-goyang, cek, 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 sari lemon ini sangat asam. Dakota, apakah dia memaki diriku bagaikan sari lemon? Kamu jangan begitu. Sudahlah, malas meladeni omong kosong orang seperti itu. Lalu dia berbalik dan menghibur Jericho. Jericho, tidak usah pedulikan dia. Laki-laki ini sama sekali tidak punya modal, dia hanya bergantung hidup pada istrinya. Jauh sekali jika dibandingkan dengan dirimu. Sekali lagi Jericho marah, tapi dia harus menahan amarahnya di hadapan wanita cantik, supaya terlihat lebih ksatria. Dia mengangguk, tenang saja, aku masih bisa menoleransi hal ini. Saat ini handphone Jericho berbunyi, ternyata telepon dari Tuan Apex. Tuan Apex, Jericho, mobil Maserati yang Anda perintahkan sudah aku antarkan ke depan pintu restoran Michelin. Jericho berdeham, lalu menutup telepon. Dia berkata pada Dakota, Dakota, apakah kamu sudah kenyang? Mobilmu sudah datang, ayo kita pergi lihat. Dakota juga tidak ingin lama-lama di sini, dia pun mengangguk. Reka berkata pada Tokia, istriku, kita juga pergi lihat yuk. Tokia memeluk lengan Reka sambil tersenyum manis, aku ikut saja. Di luar, Tuan Apex sedang mengarahkan pekerja untuk menurunkan mobil Maserati. Reka hanya melirik Tuan Apex sekilas, tapi keningnya berkerut. Kenapa orang tua ini tubuhnya ada aroma busuk, rasanya seperti bau jenazah. Tubuhnya terlihat kurus kering, wajah dan kulitnya terlihat keriput seperti jenazah. Jangan-jangan, dia adalah Master Toxic. Benar, itu pasti dia. Hanya Master Toxic yang sudah bertahun-tahun berurusan dengan parasit beracun, maka tubuhnya punya aroma khusus seperti itu. Ditambah lagi tubuhnya terlihat kurus kering dan kurang gizi, di dalam tubuhnya pasti juga ada ulat. Parasit beracun tersebut menghisap gizi dan menggerogoti tubuhnya dari dalam, sehingga dia menjadi kurus sering seperti itu. Kelihatannya hal ini semakin lama semakin menarik. Reka bahkan berani memastikan kalau Master Toxic, orang ini menggunakan parasit beracun untuk membunuh ketiga Kouji Ludi, Sax Sabre dan yang lainnya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Padahal kemungkinan besar dia adalah komplotan Sax dan Kouji. Mereka punya pimpinan yang sama. Jika dirinya terus menginvestigasi masalah Sangs dan yang lainnya, pasti akan mengarah kepada pimpinan mereka, jadi Master Toxic ini sekalian membunuh orang, dengan demikian bisa memutus kecurigaan. Master Toxic ini bekerja untuk Jericho, lalu Jericho ini juga satu komplotan dengan yang lainnya. Sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, hasil yang didapat sangat memuaskan. Kelihatannya Jericho mendekati Dakota dengan tujuan lain. Dakota dalam bahaya. Di saat yang bersamaan, Tuan Apex juga mengenali Reka. Jantungnya langsung berdetak kencang. Sialan, kenapa Reka malah bersama dengan Jericho? Jangan-jangan mereka berdua adalah teman. Jika bos tahu Jericho berteman dengan musuh mereka, maka Jericho pasti akan dipukul hingga mati. Dengan cepat dia membereskan pikirannya yang berantakan, lalu menghampiri Jericho. Jericho, hari sudah malam, pulanglah denganku. Malam ini Asosiasi Empat Lautan telah mempersiapkan sebuah pesta sambutan untuk Anda. Demi menjaga penampilan, sebaiknya Anda pulang sekarang untuk bersiap-siap. Dakota terkejut, Asosiasi Empat Lautan. Bukankah itu adalah asosiasi nomor 1 di Provinsi Omada? Dan Asosiasi Empat Lautan juga menaungi orang-orang kaya di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Omada, bukan? Tuan Apex mengangguk, tepat sekali. Dakota merasa bahagia, ya Tuhan, bahkan Asosiasi Empat Lautan saja menyambutmu sedemikian rupa, Xiao Mage kamu sangat hebat. Jericho tersenyum, Dakota, kamu kelihatannya tahu tentang Asosiasi Empat Lautan, apakah kamu adalah seorang distributor? Tiba-tiba Reka menyela, oh,
jangan-jangan kamu tidak tahu ya. 2. Dulu bisnis Dakota pernah bangkrut, dan pahlawannya yang membantu menyelesaikan masalah tersebut, seharusnya pahlawannya tahu kalau dia adalah seorang distributor. Kamu bahkan tidak tahu, jangan-jangan, kamu sama sekali bukan dewa perangnya. Dakota dan Tokia juga menatap Jericho dengan penasaran. Benar, jika pahlawanku tidak mengetahui identitas pedagangnya, bagaimana dia bisa membantunya menyelesaikan masalah bisnis? Dia bahkan membeli proyek desa Madrun dan memberikan kepadanya. Hati Jericho sedikit gugup, dia diam-diam memarahi Reka karena terlalu banyak mulut. Dia memaksa diri untuk tersenyum dan berkata, Dakota, aku hanya bertanya saja. Tentu saja aku tahu kamu sedang berbisnis. Dakota, Nona Tokia, bisakah aku mengundang kalian berdua ke pesta koktail malam ini? Mereka yang bisa menghadiri pesta koktail semuanya adalah elit bisnis. Dengan tambahan teman di industri bisnis, pasti akan menguntungkan perjalanan bisnis kalian dan tidak akan membahayakan. Dakota sangat gembira, aku bersedia, aku bersedia. Tokia juga tersenyum dan mengangguk, kalau begitu, terima kasih Tuan Fasuke atas perhatianmu. Sekarang perkembangan Tomota Group mengalami kesulitan. Jika bisa berkenalan dengan beberapa elit bisnis dan memenangkan kerjasama, mungkin saja bisa membantu Tomota Group menerobos kesulitan ini. Tuan Apex tersenyum dan memperkenalkan dirinya, dua wanita cantik, aku adalah orang yang bertanggung jawab atas pesta koktail malam ini, kalian bisa memanggilku Tuan Apex. Jika ada masalah apapun di resepsi, kalian bisa mencari aku. Tidak tahu bagaimana memanggilmu. Kelihatannya sedikit familiar. Dia memandang Dakota. Dakota buru-buru berkata, aku anggota keluarga Mashita di kota Midgar. Tuan Apex tiba-tiba menyadarinya, ternyata keluarga Mashita di kota Midgar, beruntung sekali bisa bertemu. Dia mengulurkan tangan hendak menjabat tangan Dakota. Reka terkejut, dan buru-buru mengulurkan tangan menghentikan tangan Tuan Apex. Tuan Apex ini dari atas kepala sampai kaki, dari dalam hingga luar, semuanya penuh dengan progeria. Jika dia berjabat tangan dengan Dakota, maka Dakota bisa langsung terkena racun. Reka berkata dengan nada aneh, Pak Tua, maaf karena perkataanku yang terus terang, tanganmu ini sudah beberapa hari tidak cuci. Adapun tangan ini, tidak perlu dijabat, agar tidak mengotori tangan orang lain, bagaimana menurutmu? Tuan Apex terlihat canggung. Otak Dakota dan Tokia mengaum. Sialan Reka, apalagi yang dia lakukan. Orang lain dengan sopan ingin berjabat tangan, tetapi kamu dengan terus terang mengatakan tangan orang lain kotor, ini benar-benar sangat tidak sopan, tidak berpendidikan sama sekali. Jika sampai membuat orang lain kesal, lalu tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam resepsi, kerugiannya akan sangat besar. Dengan tergesa-gesa, Dakota mendorong Reka menjauh, memangnya kamu siapa, atas dasar apa peduli dengan urusanku? Tuan Apex, kamu jangan menganggap serius orang ini. Otak orang ini sedikit kurang. Dia mengambil inisiatif mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Tuan Apex. Reka dengan jelas memperhatikannya, saat berjabat tangan, Tuan Apex menjentikkan kuku kecilnya. Ini adalah gerakan standar Poison Apex. Gawat, Dakota juga sudah teracuni. Tuan Apex mengingatkan dan berkata, oh iya, Wali Kota Ganjar, Kota Geffen juga akan datang ke resepsi malam ini, bisa dilihat bahwa resepsinya begitu megah. Secara pribadi, aku menyarankan agar kedua nona mengenakan gaun malam, agar dapat meninggalkan kesan yang baik kepada Wali Kota Ganjar. Dakota sangat gembira, aku tidak salah dengar, kan? Wali Kota Ganjar secara pribadi akan datang ke perjamuan Kak Fasuke. Kok Fasuke, kamu benar-benar hebat. Tokia juga sangat terkejut, Wali Kota Ganjar juga akan menghadiri pesta koktail, ini bagus sekali. Kebetulan akhir-akhir ini Tomota Group sedang bersiap untuk melakukan pemasaran, tetapi prosedur terhambat di pihak Wali Kota Ganjar selama beberapa hari dan tidak ada pergerakan sama sekali. Hari ini bertemu dengan Wali Kota Ganjar, mungkin saja kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kak Fasuke, kamu sangat membantuku, terima kasih.
Kak Vaske tampak arogan, ini masalah sepele, tidak perlu berterima kasih. Baiklah, itu saja. Aku akan kembali dan bersiap dulu. Nanti malam, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput kalian berdua. Begitu Kak Vaske pergi, Dakota tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya dan mengutuk Reka dengan marah. Reka, aku tahu kamu cemburu karena aku telah menemukan pahlawanku, tetapi kamu tidak perlu membuat kekacauan seperti ini. Dengan belak-belakan mengatakan tangan orang lain kotor. Jika nanti menyinggung mereka, apa kamu bisa menanggung konsekuensinya? Untungnya Kak Vaske memberiku wajah. Kalau tidak, saat ini bagaimana kamu mati juga tidak akan tahu.